Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita telah menegakkan salat subuh berjamaah, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima dan Allah catatkan sebagai catatan di timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya atas segala nikmat sehat dan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dalam kita diberikan nikmat dalam menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa semoga salawat dan salam selalu tercurah untuk baginda Rasulullah SAW dan untuk para keluarganya, ahlul bait, dan untuk para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu kita melanjutkan bahasan yang telah kita bahas dalam kitab Tanwirus Sudur fi Tahdhir min fitnatil kubur. Kita telah menyelesaikan kaidah yang pertama, yaitu al-asl fil ibadat al-hadr. Ya, kaidah yang kemarin telah kita bahas itu kaidah dalam beribadah, hukum asalnya adalah haram kecuali ada dalil yang dibangun di atasnya. Jadi ibadah tersebut dibangun di atas dalil yang sahih, dalil yang sahih dan sharih. Sharih itu jelas bahwa disyariatkannya ibadah tersebut. Setelah itu kita masuk ke kaidah yang baru. Faslun. Kata penulis di sini hafizahullah taala wa waffaqahu wa ra'ahu, karena penulis masih hidup. Ya, Syekh Rashid hafizahullah. Qaidah kullu ihdatsin fid din fahuwa raddun. Ini judul kaidahnya. Maka setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama kita ini, dalam agama Islam ini, maka dia ditolak. Amalannya maksudnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaidahnya, yaitu maksudnya apa? Ayyi mardudun ala sahibihi wal murad bil ihdath ayyi ikhtira'i amrin qawli aw fi'li. Maksudnya yaitu ditolak amalan itu, dikembalikan kepada pelakunya. Jadi tanggungan pelakunya. Kalau itu betul-betul tidak ada dalil yang sahih dibangun di atasnya, maka dia dosa karena telah melakukan ibadah tersebut tanpa syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wal murad bil ihdats, dan apa yang diinginkan dari al ihdats ini, dari perkara yang diada-adakan ini, ayyi ikhtira al amr, maksudnya membuat-buat sesuatu yang baru. Ikhtira itu membuat-buat sesuatu yang baru, perkara-perkara yang baru dari perkataan, qauli au fi'li, dari dari kata-kata, ya, atau perbuatan-perbuatan, ya, amalan, maksudnya perbuatan fi'li itu perbuatan, kalau qauli itu dari kata-kata. Jadi contohnya kita zikir, baca zikir itu qauli namanya, itu perkataan. Tetapi ketika kita sholat, ya, fi'li, kita bangun, kita tegak, duduk, berdiri, takbiratul ihram, ruku, itu namanya fi'li. Bahkan ada ibadah-ibadah yang gabungan antara perkataan dan perbuatan. Laisa alaihi dalilu sahih, yang dimana ibadah-ibadah tersebut dari perkataan dan perbuatan yang tidak dibangun di atas dalil yang sahih, fa innahu raddun ala sahibihi, maka sesungguhnya ibadah tersebut dikembalikan atau ditolak kepada pelakunya, kepada pengerja atau yang melakukan ibadah tersebut. Ayyi ghairi maqbulun albattah, yaitu tidak diterima dari sisi manapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima dari sisi manapun. Wa sahibuhu ma'zurun la ma'jur, ya, dan pelakunya ini atau yang beribadah ini, ya, yang melakukan ibadah ini yang tidak dibangun di atas dalil yang sahih ini, ma'zurun, dia dosa di sini, berdosa dia, bukan mendapat pahala. Ma'zurun wala ma'jurun, dia mendapatkan dosa atas ibadahnya tersebut, ya, wala ma'jurun, dan tidak diberi pahala oleh Allah sedikit pun. Tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wala yaqbalullah minal a'mal illa ma kana khalisan shawaban, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan pun, amalan apapun, kecuali amalan itu khalis. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan kesyirikan. Khalis. Yang kedua, shawaban, betul cara mengerjakannya. Khalisan ayy laisa li ahadin fihi hadzun wala nasibun. Khalisan itu, ikhlas itu maksudnya apa? Maksudnya yaitu tidak ada untuk seorang pun, ya, tidak ada sesuatu pun, sebagian kecil pun untuk seseorang. Maksudnya ketika misalkan kita sholat, kita tidak ada keinginan untuk dilihat satu orang pun, atau tidak ada keinginan lain selain hanya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menginginkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menginginkan jabatan di dunia, tidak menginginkan dilihat kita sebagai orang yang soleh. Kita tidak ingin dilihat macam-macam banyak, ya, perkara dunia. Nggak mungkin perkara akhirat, karena kalau perkara akhirat pasti kita hanya menginginkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin fihi hadzun wala nasib, tidak ada sebagian kecil pun, ya, tujuan untuk sesuatu yang lain selain Allah, tidak ada. Ini namanya khalis, ikhlas. Bal niyatuhu waqafun 'ala Allah jalla wa ala. Bahkan niatnya dia itu yang beribadah ini terhenti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Jalla wa ala yang maha mulia dan maha tinggi. Dan yang dimaksud dengan shawab, was-shawabu huwa ma wafaqa sunnah. Dan yang betul itu as-shawab, yaitu apa-apa ibadah-ibadah yang sepakat dengan sunnah, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya yang dihafalkan oleh para sahabatnya dan sampai ke kita. Bahkan itu jumlah hadisnya yang sahih ada ribuan, jumlahnya ribuan, ya, jumlahnya ribuan. Bahkan kita mungkin
sampai kita mati kita tidak mampu untuk mengerjakan semua hadis yang sahih tersebut. Terus buat apa kita buat-buat atau kita mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak ada dalil yang sahih, tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Karena ini merupakan kerugian, karena kita beribadah kita ingin apa? Dapatkan pahala, ya kan? Betul nggak jemaah? Rahimakumullah. Kita beribadah hanya menginginkan pahala, tidak ada yang lain. Kalau kita menginginkan pahala pada dasarnya, tapi ketika kita mengerjakan suatu amalan malah dapat dosa, ini buat apa kita beribadah? Lebih baik kita tinggalkan, ya kan? Kita cari amalan-amalan yang ada dasarnya, yang ada dalil yang sahih dibangun di atasnya. Setelah itu kata penulis hafizahullah wa waffaqahu wa ra'ahu bi an yakuna muwafaqan lima jaa bihi nabi, ya. Dengan selarasnya dengan apa yang dibawa oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ini di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabb-nya, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Janganlah dia berbuat syirik kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini surat Al-Mulk yang biasa kita baca setiap malam, ya, agar kita dihindarkan dari azab kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-maut wal hayah, yaitu kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian di mana atau siapa di antara dari kalian ini yang mengerjakan amal-amal soleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, ini sahabat, ya. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengartikan atau menafsirkan ayat ini, ayyi akhlasahu wa aswabahu. Maksudnya dari ayat yang tadi kita sebutkan itu, ahsanu amala itu siapa? Orang yang berbuat amalan yang paling baik amalannya, siapa orang ini? Diartikan atau ditafsirkan tentang ayat ini, yaitu yang dimaksud adalah akhlasahu wa aswabahu. Orang-orang yang paling ikhlas amalannya dan paling benar amalannya. Maka dikatakan di sini, ya Aba Ali, ma akhlasahu wa aswabahu. Ditanya ini, Fudail bin Iyad ditanya rahimahullah au radhiyallahu anhu wa ardah. Ditanya apa itu yang paling ikhlas dan apa itu yang paling benar. Maka beliau berkata rahimahullah radhiyallahu anhu, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amalan ibadah itu, ya, suatu amalan perbuatan apapun dalam ibadah maksudnya di sini, idza kana khalisan, jika amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur baur dengan kesyirikan, walam yakun sawaban, dan dia tidak benar cara mengerjakannya,
lam yuqbal, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan jika amalan tersebut benar cara menegakkannya, cara mengerjakannya ibadah tersebut, walam yakun khalisan, dan amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tercampur dengan sesuatu niat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, yang lam yuqbal, tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan tersebut ibadah tersebut ikhlas dan benar cara menegakkannya, yaitu sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW. Wal khalis ma kana lillahi was shawab ma kana ala sunnah. Kata di sini menjawab Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, maka yang ikhlas itu apa yang untuk Allah Subhanahu wa taala, was shawab, dan yang benar itu yang di atas sunnah. Di atas sunnah maksudnya sesuai dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala rahimahullahu taala, wa ala dzalik in aqada ijma'un ahli al-haq. Ya, dan di atas ini telah dibangun ijma' orang-orang ahli ilmi, maksudnya orang-orang yang berilmu, ahli al-haq, orang-orang yang di atas kebenaran, mereka telah sepakat tentang wajibnya menegakkan dua hal ini, keikhlasan dan ittiba Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada bagi kalian itu di Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah itu? Contoh yang baik, qudwah yang baik, uswatun hasanah. Fahuwal qudwatu lana fi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi wa tarkihi. Maka Rasulullah SAW merupakan qudwah bagi kita, contoh yang paling baik, dari perkataan-perkataannya, dari perbuatan-perbuatannya, wa taqriratihi, dan apa yang disetujui oleh Rasulullah SAW dan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Semua hal tersebut patut kita ikuti, mulai dari hal yang dikerjakan dan hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya, amalan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang telah berlalu beberapa hari yang lalu? Di akhir bulan Masehi, maksudnya di tahun Masehi itu ada bulan Desember, ya kan? Ada tanggal 25 Desember di mana umat Nasara merayakan hari Natal. Apakah pernah Rasulullah SAW mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasara? Nggak pernah, wallahi nggak pernah. Dan untuk apa kita mencari-cari apa boleh dalam Islam ini mengerjakan, yaitu menyelamatkan, memberi selamat hari Natal tersebut? Kita lihat Rasulullah SAW memberi selamat atau enggak. Rasulullah meninggalkannya, nggak pernah memberi selamat, kita tinggalkan, selesai urusan. Bahkan di sini banyak orang-orang yang beragama Islam, mereka berargumen dengan silat lidah mereka untuk menyatakan hal ini, memberi selamat atas hari kemusyrikan tersebut. Mereka menyatakan bahwa telah lahirnya anak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala sifat tersebut. Kalau mereka menegakkan ini ittiba kepada Rasulullah SAW, ya, mereka akan selamat dari segala perkara kesyirikan. Ini merupakan perkara kesyirikan, kita memberi selamat kepada orang yang mengerjakan hal-hal yang musyrik, hal-hal kesyirikan. Mereka menyatakan bahwa Allah punya anak dan merayakan hal tersebut, merayakan hari kelahiran anaknya Tuhan, anaknya Allah Subhanahu wa taala, dan dirayakan, dan ada orang-orang muslim yang memberi selamat. Ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Orang-orang yang mengatakan hal tersebut
terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini yang berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Imam Syafi'i tentang amalan tersebut, barang siapa yang mengucapkan selamat atau mengucapkan ucapan untuk hari-hari raya orang-orang kafir, ya, orang-orang yang di luar agama Islam, hari raya mereka, hari-hari raya dalam agama-agama mereka, itu merupakan hal yang haram dalam agama kita dan merupakan kesyirikan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Setelah itu di sini kata penulis hafizahullahu wa waffaqahu wa ra'ahu wa ni'mal qudwah bi abi huwa wa ummi wa la yu'khadh at-tashri' illa min tariqihi. Maka Rasulullah SAW itu merupakan sebaik-baiknya qudwah, sebaik-baiknya contoh yang patut diikuti, dan tidak diambil syariat kecuali dari jalannya Rasulullah SAW. Tidak ada jalan pensyariatan kecuali dari Rasulullah SAW. Ini patut menjadi akidah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Fakullu ta'abbudin laisa alaihi amruhu fahuwa bid'atun wa dhalalah. Maka setiap perkara ibadah, ya, yang tidak dibangun di atas sebuah perkara dari Rasulullah SAW, maksudnya ada penjelasan dari Rasulullah SAW, maka itu adalah bid'ah, ya. Maka itu adalah bid'ah wa dhalalah, dan kesesatan. Qala alaihi salatu wassalam, dalam perkara ini Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat semua para perawi hadis bahwa hadis ini sahih, ya, muttafaqun alaih. Barang siapa yang membuat-buat dalam perkara kami, kata Rasulullah SAW, maksudnya dalam agama kami, membuat-buat perkara ibadah dalam agama kami, hadza, ya, yang ini agama kami ini, agama Islam maksudnya, ma laisa minhu, dan yang mana ibadah tersebut bukan datang dari agama kami, fahuwa raddun, maka ditolak, kata Rasulullah SAW. Amalan tersebut ditolak. Dan di riwayat yang lain, wali Muslim, hadis yang lafaznya mirip tapi maknanya sama. Kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Semua amal di sini, semua amal ibadah yang tidak dibangun, ya, di atas perkara kami, ya, perkara kami maksudnya tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW dan tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa raddun, maka amalan tersebut ditolak. Kata penulis di sini hafizahullah taala, fabillahi alaikum, maka demi Allah, ya kalian ini, ya, karena Rasulullah SAW, sebetulnya Rasulullah SAW itu Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, au ahadin min ashabihi yaqifu indal kubur. Apakah Rasulullah SAW pernah beriktikaf, berdiam diri di sisi-sisi kuburan? Dan para sahabatnya, apakah salah satu dari sahabatnya pernah melakukan ini? Ya, ini maksudnya beribadah di sisi kuburan, meminta-minta kepada kuburan, beristighatsah kepada kuburan, ya, dan hal-hal yang lain. Apakah mereka, Rasulullah SAW dan salah satu dari para sahabatnya pernah melakukan hal ini? Da'iyan lil makbur, berdoa kepada orang yang dikubur, orang yang di dalam kubur. Wa mutaqarriban lahu, dan mereka mendekatkan diri kepada ashabil kubur. Mereka bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan malah mendekatkan diri kepada ashabil kubur. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah melakukan ini? Bi anwa'il qarrabina wan nuzur wat tawaf war ruku' was sujud. Apakah mereka, Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini, pernah melakukan segala macam cara bertakarrub, cara mendekatkan diri? Terus mereka juga bernazar, mereka juga, apakah mereka bertawaf, apakah mereka ruku' dan sujud kepada ahli kubur tersebut?
Rasulullah SAW dan para sahabatnya, apakah pernah mereka melakukan hal tersebut? La wallah, kata penulis di sini. Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal ini. Sedikit pun, sekalipun tidak pernah. Penulis di sini bersumpah, la wallah alladzi la ilaha illahu. Tidak, demi Allah yang dimana tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, kata penulis di sini hafizahullah. Idzan famin aina ataitum bihadhil af'al. Jadi dari mana kalian ini yang menyembah kuburan ini, ya, menyembah ashabil kubur, orang-orang yang di dalam kubur? Dari mana kalian datangkan perkara-perkara ini? Dari mana kalian datangkan ibadah-ibadah ini, perbuatan-perbuatan ini, dari mana kalian datangkan? Allati ta'taqiduna annaha min ajallit ta'at, yang dimana kalian meyakini, beriktikad di dalam hati-hati kalian bahwa ini merupakan ketaatan yang paling mulia. Bahkan mereka menganggap ini merupakan ketaatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa a'zamul qurubat, dan mereka ini menganggap bahwa perkara-perkara ini, beriktikaf di pinggir kuburan, ya, mereka bertawaf, ruku, sujud kepada ahli kubur, mereka menganggap ini adalah a'zamil qurubat. A'zamil qurubat itu pendekatan diri kepada Allah yang paling tinggi. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling tinggi, subhanallah. Bahkan ini tidak disyariatkan dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Min aina billahi alaikum araftum tariqaha. Kata penulis di sini hafizahullah, dari mana kalian, demi Allah, dari mana kalian mendapatkan atau mengetahui cara-cara ini? Dari mana? Dari mana? Hal kanat minas syariah, apakah ini datang dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah disembunyikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disembunyikan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Disembunyikan, Allah menyembunyikan kepada Muhammad SAW, kepada Rasul kita yang mulia, dan dibuka kepada kalian perkara ini, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Apakah ini yang terjadi? Hal kanat minas syariah fakatamaha sallallahu alaihi wasallam an ashabihi, dan apakah ini datang dari syariat? Selanjutnya Rasulullah SAW menyembunyikannya daripada para sahabatnya. Apakah Rasulullah SAW menyembunyikan dari para sahabatnya hatta mata, sampai Rasulullah SAW mati? Wa uhiya biha lakum antum faqat, dan diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian saja. Maksudnya tidak diberikan wahyu kepada Rasulullah SAW dan tidak disebarkan ke para sahabatnya. Apakah diturunkan kepada kalian ini, orang-orang yang menyembah kuburan ini? Apakah begitu maksudnya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Am annakum ahrasu ala fi'lil khair min Rasulillah. Apakah kalian ini, orang-orang yang menyembah hal-hal yang selain Allah ini, kuburan, ahli kubur, dan mengerjakan ibadah-ibadah di sisi kuburan tersebut, apakah kalian ini merupakan orang-orang yang paling semangat dalam mengerjakan kebaikan, bahkan lebih semangat dari Rasulullah SAW? Apakah begitu? Dan lebih semangat juga dari para sahabatnya Rasulullah SAW, yang di mana para sahabatnya itu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ardahum. Bayangkan, ini hanya Abu Bakar aja radhiyallahu anhu, imannya jika ditimbang dengan seluruh iman umat muslim dari zamannya Rasulullah SAW sampai hari kiamat nanti, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Subhanallah. Bagaimana dengan para sahabatnya semua? Ya, para sahabatnya semua, apakah orang-orang ini yang menyembah kubur, ahli kubur, beribadah di sisi kuburan tersebut, mereka lebih bersemangat dalam mengerjakan hal-hal kebaikan ini dari para sahabatnya Rasulullah SAW? Semua pertanyaan-pertanyaan ini yang telah kita sebutkan barusan, ya, wajib ditanyakan kepada orang-orang yang mengerjakan hal-hal tersebut.
Wajib ditanyakan kepada orang-orang yang mengerjakan hal-hal tersebut. Tetapi justru perkara-perkara yang mereka kerjakan ini, ibadah-ibadah yang mereka kerjakan ini merupakan zulumatun ba'duha fawqa ba'd, merupakan kegelapan, ya, sebagian kegelapan menutup kegelapan yang lain. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan ditutupi oleh kegelapan yang lain, ditutupi oleh kegelapan yang lain lagi. Wala adhunnukum tujibuna biwahidin minha li'anna al-ijabah biwahid minha kufur. Kata penulis di sini hafizahullah wa waffaqahu, dan aku tidak mengira bahwa kalian akan menjawab salah satu pertanyaan tadi dengan jawaban iya. Gak mungkin kan kita jawab dengan jawaban iya? Betul gak? Gak mungkin kita jawab dengan jawaban iya. Karena kalau kita jawab dengan jawaban iya, berarti itu kufur kita, telah kafir. Telah kafir. Kenapa telah kafir? Karena kita telah meyakini bahwa Rasulullah SAW ada yang kurang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang disembunyikan kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan tuduhan yang kejam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, hal kanat min syariah fakatamaha an ashabihi. Rasulullah SAW menyembunyikan dari para sahabatnya. Ini merupakan tuduhan yang keji juga kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan kekafiran. Yang ketiga, apakah kalian, yang di pertanyaan yang ketiganya, apakah kalian merasa lebih bersemangat untuk mengerjakan kebaikan daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Ini juga merupakan kekafiran. Karena kata Rasulullah SAW, Rasulullah itu merupakan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita menjawab salah satu pertanyaan ini dengan jawaban iya, ini merupakan kekafiran. Mukhraj anil millah, telah keluar dari agama Islam. Orang yang menjawab pertanyaan ini dengan jawaban iya telah keluar dari agama Islam. Wa hadza yadullu dilalatan sharihatan annakum taf'aluna hadhil asya' inda ashabil kubur bimahdi syahwat. Bimahdi asyahwah wal istihsan wa muwafaqatan limawruthatil aba'i wal ajdadi wa adatil qaum. Nah, dengan perkara yang sudah kita sebutkan ini, ya, ini menunjukkan bahwa sangat-sangat jelas bahwa orang-orang mereka ini yang mengerjakan hal-hal ini, hadhil asya, perkara yang telah kita sebutkan tadi, beritikaf, bertawaf, apalagi beribadah di sisi kuburan, berdoa kepadanya, menangis, meminta kepadanya, beristighatsah kepada ahli kubur tersebut. Ya, apa yang mereka kerjakan ini di sisi ashabil kubur tersebut merupakan murni hanya syahwat mereka. Ini murni hanya syahwat mereka. Dari mana mereka datangkan dalil-dalil mereka? Gak ada dalil mereka. Wal istihsana, mereka hanya berpura-pura berbuat baik atau memperindah seakan-akan amalan-amalan mereka itu indah, padahal buruk, sangat-sangat buruk. Bal a'zam, bahkan ini merupakan hal yang terburuk di muka bumi ini, kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling besar. Wa muwafaqatan lima wuruthati al-aba, bahkan mereka seperti yang disebutkan penulis di sini hafizahullah, mereka menganggap hal-hal ini atau ibadah-ibadah yang mereka sebutkan tersebut, yang mereka kerjakan tersebut, itu merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Mereka hanya berdalih, ini dari agama nenek moyang kami. Agama nenek moyang kami, ini adat nenek moyang kami. Hanya nenek moyang yang mereka bawa. Padahal agama kita ini bukan agama nenek moyang. Bahkan ini agamanya Allah Subhanahu Wa Taala dan agamanya Rasulullah SAW. Jadi apapun yang ada di agama ini harus dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya SAW. Muwafaqatan lima wuruthatil aba'i wal ajdadi, maksudnya nenek moyang yang sepakat dengan apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.
wa adatil qaum, dan adat dari kaum-kaum mereka. Mereka menganggapnya adat, padahal mereka mencampur baurkan yang berbau agama dengan adat. Ini agama bukan adat namanya. Kalau adat itu tidak berhubungan dengan agama. Adat, agama. Hal yang terpisah. Waqad qaddamna anna hadhil asya' la madkhal fi imbatil ahkam asy-syar'iyyah. Dan telah kita bahas sebelumnya, ya. Qala hafizahullah, telah kita bahas di bab yang sebelumnya bahwa segala perkara ini tidak ada celah sedikit pun untuk memasukkan hukum-hukum yang baru dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum syar'i tidak ada celah sedikit pun. Bal hiya muhdatsati fid din, bahkan ya perkara ini, peribadatan kepada ashabil kubur ini merupakan muhdatsat fid din, merupakan hal-hal yang baru yang dibuat-buat dalam agama ini. Wa qad taqarrara fil qawaid anna kulla ihdatsin fid din fa huwa raddun, dan telah diulang-ulang, ya kita ulang-ulang bahwa kaidah dalam segala perkara atau segala ibadah yang baru dalam agama ini maka dia ditolak, fa huwa raddun ala sahibihi, ditolak kepada pelakunya. Fa antum yasduq alaikum qauluhu ta'ala, dan apakah kalian membenarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah-wajah mereka pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, khashi'ah, mereka wajah-wajah mereka takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah mereka takut, maksudnya di hari kiamat nanti. Amilatun nasibah, tentang amalan-amalan mereka yang telah mereka perbuat, mereka mendapat ganjaran terhadap segala amalan mereka. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah, dan mereka disampaikan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang membakar. Waliyadzubillah. Dan apakah kalian membenarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah akan kami kabarkan? Apakah kami kabarkan kepada kalian? Ya, apakah mau kalian kami kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, dengan amalan-amalan orang yang paling merugi. Siapa orang-orang ini yang paling merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka adalah orang-orang yang telah sesat usaha mereka di dunia ini. Maksudnya mereka telah berusaha beribadah, ya, tapi mereka dalam ajaran yang sesat. Mereka bukan dalam jalan yang lurus, siratul mustaqim, bukan. Mereka di atas jalan yang sesat. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka telah mengira bahwa apa yang mereka kerjakan itu merupakan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh. Padahal apa? Padahal dosa yang mereka kerjakan, dosa-dosa besar, dosa-dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiyal khasarah wan nadamah. Dan ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar, ya, dan sebuah penyesalan yang akan disesali nanti di hari kiamat nanti. Ini merupakan suatu sifat atau ciri-ciri para pelaku amalan-amalan bid'ah dan kesyirikan. Mereka itu merasa bahwa amalan-amalan yang mereka perbuat itu amalan yang baik. Mereka merasa, oh saya ini melakukan amalan soleh. Jika ditegur mereka marah. Kenapa saya ditegur? Ya kan? Ketika mereka ditanya tentang dalil, mereka menjawab, ini sudah dikerjakan oleh bapak-bapak kami, kakek nenek moyang kami. Jadi kenapa kalian negur kami? Ya kan? Padahal ini udah warisan dari zaman dahulu gitu. Padahal agama kita ini sudah kita bahas berkali-kali bahwa semua amalan ibadah harus dibangun di atas dalil yang sahih, bukan hanya perkataan bahwa ini datang dari aba-aba kami, dari nenek moyang kami, bukan. Ini bukan agama Islam, tapi ini agama nenek moyang kalau perkataan seperti itu. Ya. Ini patut kita encamkan di hati-hati kita, di akidah kita sebagai
seorang muslim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya upaya atau kekuatan kecuali kekuatan dan daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi dan maha agung. Dan ketahuilah, kata penulis di sini hafizahullah, i'lamu afakumullahu min hadzal bala. Ya. Ketahuilah, semoga Allah melindungi kalian dari segala cobaan ini. Annahu la hujjata lakum. Sesungguhnya tidak ada hujjah bagi kalian, ya, orang yang mengerjakan hal-hal tadi. Fima taf'aluna wala dalila ala sani'ikum alladhi tasna'un. Tidak ada hujjah bagi kalian tentang apa-apa yang kalian kerjakan ini, tentang apa-apa amalan-amalan ibadah yang kalian kerjakan yang tidak dibangun di atas dalil, atas apa yang kalian perbuat tersebut. Alladzi tasna'un, terhadap amalan-amalan ibadah yang kalian perbuat. Bal antum mukhalifuna lil manhaj al-rabbani. Bahkan kalian orang-orang ini yang tadi disebutkan ini mukhalifun, menyelisihi al-manhaj, cara beragamanya, ar-rabbani. Ar-rabbani ini agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang bermanhaj dengan manhajnya Allah Subhanahu wa taala, dengan cara beragamanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabbani was-siratul mustaqim, dan manhaj siratul mustaqim. Kita ulang-ulang di setiap hari 17 kali siratul mustaqim, ya kan? Kita harus tahu apa ini siratul mustaqim. Ihdinas siratul mustaqim kita ulang-ulang setiap hari 17 kali minimum. Siratul haq, yaitu jalan yang benar. Siratul Islam, jalannya orang-orang Islam. Dan jalannya Al-Quranul Karim. Jalannya Al-Quranul Karim yaitu kita harus berjuang sampai kita mati. Kita selalu beramal di atas keikhlasan dan ittiba, selalu mengerjakan amalan yang dibangun di atas dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Setelah itu penulis berkata di sini, faqad takhattafatakum as-subul wa tafarraqat bikum al-ahwa wajtalatakum asyayatin fatalawatha al-fitrah wa antakasat al-afham. Maka jalan-jalan kalian di sini telah dipecah belah. Dipecah belah oleh apa? Oleh hawa-hawa nafsu kalian. Hawa-hawa nafsu kalian yang telah dibisikkan oleh syaitan, ya. Maka telah berubah fitrah kalian ini, fitrah yang tadinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, telah dikotori oleh hal-hal tersebut, oleh hal-hal peribadatan kepada selain Allah tersebut. Jadi kalau orang dari lahir tidak pernah mengerjakan kesyirikan, ini fitrahnya masih murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang telah mengerjakan amalan-amalan kesyirikan, mereka sudah dikotori oleh amalan-amalan tersebut. Mereka sudah nggak tahu lagi fitrahnya yang mana, yang tauhid ini yang mana, yang kesyirikan ini yang mana. Mereka udah tercampur baur kesyirikan sama tauhid. Udah nggak paham lagi. Dan kefahaman mereka tentang agama ini hilang. Jadi nggak paham agama Islam ini agama apa? Agama tauhid apa agama bebas? Agama mau tauhid mau syirik? Bukan begitu. Agama Islam ini agama tauhid. Fahasana indakum al-munkar, maka di sisi kalian telah jadi baik, kemungkaran tersebut terlihat baik. Kata penulis di sini, hafizahullah, wa qabbaha fi ainikum al-ma'ruf, dan kalian dan di mata kalian telah terjadi amalan-amalan yang baik itu telah menjadi kotor di sisi kalian. Di mata-mata kalian menjadi kotor. Jadi mentauhidkan Allah dibilang apa? Amalan yang kotor. Ketika kita meninggalkan kesyirikan dibilang amalan yang kotor. Ini oleh orang-orang yang mengerjakan kesyirikan-kesyirikan tersebut, ashabil kubur. Mereka telah mengira bahwa amalan-amalan yang mereka kerjakan itu baik. Dan amalan yang kita kerjakan, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerjakan tauhid, itu adalah kemungkaran mereka kira. Dan mereka
telah kotor di mata mereka hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang biasa kita kerjakan, hal-hal yang baik, hal-hal yang baik di sisi Allah telah kotor di mata mereka. Fasara syirk tauhidan, maka mereka menganggap hal yang syirik itu tauhid. Ya, kata penulis di sini. Wa tauhid syirkan, dan hal yang tauhid mereka anggap syirik. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mereka anggap syirik. Dan hal-hal yang merupakan kesyirikan mereka anggap tauhid. Kebalik-balik semua. Wal bid'ah sunnah, dan hal-hal yang bid'ah mereka anggap sunnah, dan hal-hal yang sunnah mereka anggap bid'ah. Jadi balik-balik semua. Wal batil haqqan wal haqqa batilan, dan apa-apa yang batil mereka anggap hak, dan apa-apa yang hak mereka anggap batil. Wa taraktum syari'atallahi wara'akum dhihriyan wa aqbaltum ala syahawatikum wa ahwaikum tahkiman wa i'timadan. Kita tutup di sini dengan kalimat ini. Dan kalian telah meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala di belakang kalian, dipunggungi oleh kalian, dan kalian telah bergegas mengejar syahwat kalian. Orang-orang yang mengerjakan ibadah-ibadah tadi, kalian bergegas mengejar syahwat kalian. Mengejar syahwat kalian, dan kalian mengejar apa? Mengejar hawa nafsu kalian. Berhukum dengan hawa nafsu, berhukum dengan syahwat, dan bersandar pada hawa nafsu dan syahwat. Subhanallah, semoga Allah lindungi kita semua dari segala perbuatan syirik tersebut dan segala perbuatan bid'ah. Dan semoga Allah tetapkan kita di jalan yang lurus, siratul mustaqim. Dan semoga kita menjadi ahli tauhid sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yataqabbal lana a'mal salih innahu huwas samiul alim wa an yatub alaina innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'iffata wal-ghina. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa nafis karbal makrubin wa qadid dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liwalidihim wa lidhurriyyatihim wa lilmuslimina al-ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.